Halo teman-teman, saya Dimas Sehat Pratama. Di video kali ini kita akan ngebahas satu materi, yaitu tentang numbering. Ini mungkin akan menjadi materi yang sedikit tricky atau sedikit rumit ya. Jadi teman-teman bisa fokus dan perhatikan. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan ulang videonya. Atau kalau masih bingung, tanyain aja di kolom komentar. Nah, jadi teman-teman di video kali ini akan bisa memahami konsep numbering dan juga nanti teman-teman akan mempermudah numbering untuk kedepannya ya. Seperti apa kita langsung aja kita buat dokumen baru ya. Teman-teman silahkan buka Microsoft Office Word-nya dan buat blank dokumen atau dokumen kosong ya. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini ada numbering ya, macam-macam numbering. Di sini ada yang namanya unordered list atau OL ya, unordered list, atau di sini ada di sini UL ya, unordered list, atau di sini ada OL atau yang namanya ordered list. Nah, ordered list ini yang ya dia terstruktur gitu, 1, 2, 3 atau A, B, C atau menggunakan Romawi. Nah, sedangkan unordered list ini seperti titik, strip, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sebagai contoh kita akan buat daftar makanan ya. Daftar makanan Indonesia. Oke, kita akan buat secara cepat ya, secara cepat uh, list atau daftar ini atau numbering dengan cara satu titik spasi. Nah, dia akan membuat numbering menggunakan angka. Ya, waktu kita contohnya di sini gudeg, puyem ya. Di sini juga kita buat satu lagi kupat. Oke. Nah, saat kita membuat enter ya, saat kita enter, dia otomatis akan masuk ke list selanjutnya. Nah, saat kita blok salah satunya dan kita ingin ubah ya, titik, nah dia akan berubah sendiri. Jadi teman-teman kalau mengubah salah satu silahkan, tapi ini agak aneh ya, agak aneh kita kembalikan ke ordered list. Nah, dia akan kembali ke satu. Kenapa? Karena setiap kali teman-teman ngeklik ini dia akan mereset ulang dari satu ya, dari satu. Atau cara lainnya kita bisa hapus di sini, hapus, kita gabungkan dengan puyem, saat kita enter dia akan ketiga. Nah, seperti itu cara cepatnya. Biar bisa dibilang ngelink lagi ya, ngelink lagi ke atasnya. Nah, seperti itu. Ini untuk ordered list. Jadi teman-teman juga bisa ubah. Contohnya pakai ABC. Di sini kalau teman-teman nggak ngeblok ya, nggak diblok, semuanya akan berubah. Jadi 1, 2, 3. Di sini kita menggunakan Romawi. Nah, kayak gini. Ini sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini pun berlaku dengan yang unordered list. Ya, balance, yang titik, ya atau kotak. Nah, ini sama aja. Jadi teman-teman silahkan gunakan sesuai kebutuhan. Tapi di sini juga kita bisa define ya. Contohnya kita gini deh. Kita pengen pakai strip contohnya. Kita tinggal ketik strip spasi. Nah, di sini dia langsung membuat unordered list dengan spasi dengan strip, dash ya. Namanya dash strip. Nah, tambah spasi ini nggak bisa, jadi ada spesial karakter yang bisa otomatis dibaca oleh Microsoft Office Word. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau di sini kita menggunakan define new bullet, di sini juga bisa teman-teman milih seperti apa bulletnya. Jadi custom ya teman-teman. Bisa memilih di sebelah mana gitu. Nah, di sini juga kalau kita klik yang bullet ini, dia akan membuka simbol-simbol ya. Kalau di macOS seperti ini. Tapi kalau nanti kurang lebih di Windows pun akan sama seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, stepnya akan tetap sama. Ya, oke, kita mungkin akan define new bullet ya, kayak gini. Contohnya oke. Nah, dia akan seperti panah ya, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya yang contohnya kita ordered list lagi, kita buat gudeg, peyem, sampe. Nah, kayak gini. Sama juga menggunakan define new format. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan macam-macam ya. Nah, teman-teman bisa pilih deh yang mana.
Nah, contohnya 1, 2, 3 ini kita contohnya nggak mau ada titik deh. Di sini kita hapus titiknya. Nah, dia akan nggak ada titik. Ya, dia nggak akan ada titik. Dan di sini start at-nya pun bisa diubah 1. Jadi dia akan mulai dari 1 ya. Di sini ada indent at. Nah, indent at ini dia akan membuat spasi ini di sentimeter ke berapa gitu dari kiri ya. Dari kiri. Contohnya oke, kita di sini kalau teman-teman di sini nggak ada penggaris ya. Kalau yang udah ada silahkan skip aja beberapa detik. Kalau nggak ada, teman-teman ke view, ya tab view. Terus di sini ada ruler atau penggaris. Klik. Nah, nanti ada penggaris seperti ini di pinggirnya ya, teman-teman. Kita kaum lagi. Kita ke define new number format. Nah, saat kita di sini memulai dari 1, contohnya kita pengen buat kalau di makalah atau skripsi itu 1.1 ya. Jadi teman-teman per bab itu bisa menggunakan 1 titik. Nah, dan nanti formatnya akan seperti ini. Teman-teman mau ngetik apapun, halo dunia, nanti akan seperti ini. Jadi teman-teman bisa custom sendiri sesuai kebutuhan. Di sini bisa menghapus titiknya juga. Jadi teman-teman silahkan gunakan sesuai kebutuhan. Nah, yang tadi saya singgung, indentnya ini kita akan mulai dari misalkan sentimeter ke 1 ya. Nah, nanti di sini dia akan rapat 1,27. Ini akan terpisah agak jauh. Kalau kita ketik 2, dia akan mulai akan memberikan spasi 1 cm ya. Kita lihat. Nah, lihat 1 cm lebih mulai dari sini ya, dimulainya angka. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk numbering. Nah, di sini aligned at juga mulai dari 1, contohnya 1 cm. Nah, dia akan mulai dari sentimeter pertama kayak gini ya. Kalau kita geser juga, nah di sini kita bisa geser-geser nih. Kita bisa geser-geser yang panah kayak gitu. Teman-teman juga bisa, contohnya kita hapus dulu 3 ini aja, kita blok, kita geser yang, nah di sini kita bisa geser-geser, oke. Kayak gitu, ininya kita, nah ke sini kan, jadi spasinya akan 1 cm seperti itu. Oke, di sini juga ada Microsoft Office Word menyediakan fitur juga otomatis ya untuk kita memberikan define new multi-level list. Nah, multi-level list contohnya kalau kita di sini coba enter ya, sample contohnya opor deh. Opor saat kita tab, ngeklik tab. Sorry. Nah, saat kita ke awal ya, ke awal baris, terus kita ketik tab, nah dia akan berubah jadi A. Jadi dianggapnya opor ini adalah anak dari nomor 3 dari sample. Kayak gitu. Nah, kalau kita pun di sini membuat ayam contohnya. Nah, di sini kita saat ke awal terus kita klik tab lagi, dia jadi I. Nah, ini namanya multi level list. Jadi multi level ya, dari atas ke bawah, anakan gitu. Beranak. Nah, di sini kita bisa custom nih. Ada yang namanya multi level list. Nah, bisa kita define baru menggunakan contohnya di sini ada 1 AI. Nah, saat kita klik ini 1 misalkan halo. Saat kita tab anaknya jadi A. Nah, sama seperti yang di sini. 1 AI ya. A dunia. Saat kita tab lagi Dimas, dia jadi I. Nah, kayak gitu, ini namanya multi level list. Kita juga bisa custom. Nanti kalau kebutuhan teman-teman skripsi, makalah, atau teman-teman udah membuat karya ilmiah, teman-teman bisa define new list style atau define new multi level list ya. Nah, di sini ada levelnya. Jadi levelnya itu tergantung di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus yang pertama contohnya kita akan pengen 1 titik 1 titik. Atau kita jangan pakai titik deh. 1, terus di level keduanya kita mau buat anaknya itu biasanya di sini 1 ya. Nah, kayak gini kita hapus ininya. Di awalnya kita kita kasih 1 titik. Nah, jadi 1.1. Nanti anaknya 1.2.
sorry bukan anaknya, tapi kalau kita enter lagi dari 1.1 ini, 1.2, 1.3 seperti itu. Dan di level 3 kita ingin kasih contohnya 1 titik, sorry, di sini list stylenya teman-teman bisa pilih ya, 1, 2, 3. Nah, 1 titik, 1 titik, nah kayak gini start at 1. Dan di sini sama juga kayak tadi, start at-nya ada number position left-nya, line-nya di mana. Nah, itu teman-teman bisa custom sendiri. Jadi saat kita oke, nah ini akan seperti yang tadi kita pilih. 1, 1.1, 1.1. Ini 1.2, 1.3. Nah, dia akan mengikuti yang di atasnya. Waktu kita enter ya, kalau kita mau contohnya saat kita pengen bikin ke 1.2, teman-teman tinggal enter. Nah, di sini kan 1.1.3. Nah, waktu teman mau pindah ke atas, berarti teman-teman tinggal buat enter lagi aja. Nah, 1.2. Dunia, misalkan di sini Mars. Di sini saat kita tab, enter 1.3, saat kita tab lagi 1.1.1. Nah, nanti teman-teman bisa ubah 1 ini sesuai define number listnya. Jadi teman-teman tinggal define lagi aja. Kayak gitu. Dan juga waktu kita enter lagi, dia pindah ke 2. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Untuk numbering, teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Ya, ini agak sedikit pusing, tapi silakan teman-teman ulang terus sampai teman-teman paham, atau kalau nggak paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, untuk numbering mungkin segitu aja. Ada fitur-fitur lain yang bakal nanti kita bahas. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya.